Hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Beta Truck Devon. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini ketika orang itu terus berdiskusi dan tampaknya mereka sudah tidak ingin ikut campur dalam pertempuran Xuyen dan Chu Jiangye dan hanya menunggu hasilnya. Karena tidak peduli pihak mana yang menang, mereka dapat membuat pilihan saat itu. Jika Chu Jiangye menang, mereka dapat menyanjungnya bagaimanapun. Chu Jiangye tidak akan benar-benar menyerang mereka bertiga. Dan jika Xuyen benar-benar menang, mereka dapat memilih untuk segera melarikan diri. Namun, itu tidak lebih dari kerugian. Hanya saja Yunantian telah mengalami kerugian yang lebih serius. Dia kehilangan boneka Yuan Shen dan segel Buddha penghancuran besar juga telah rusak. Namun menurut pendapat mereka, kemungkinan terakhir tidak tinggi. Setidaknya Yunantian berpikir demikian. Sementara Bing Ledong dan Tian Lolan tetap diam dengan mata serius. Mereka telah merasakan keistimewaan reinkarnasi yang mulia ini, yang seolah-olah metode yang digunakan tak terbatas. Tampaknya itu telah dipersiapkan sebelumnya. Sebelum mereka datang ke sini. Lagi pula, ada dua kesempatan untuk melarikan diri. Namun reinkarnasi yang mulia ini tidak melarikan diri, tetapi memilih untuk terus bertarung. Jadi meskipun ini tampaknya seperti pertempuran, tetapi juga permainan psikologis. Meskipun Chu Jiangye dan Xuyen bertarung dengan dahsyat, namun bagaimana mungkin dia tidak mengenali Ye Beijing dan Ji Shen Wang Ye? Tetapi dia juga tampaknya tidak takut pada mereka. Pada saat ini, wajah Xuyen sudah sangat pucat karena kekuatan avatar jangkrik emas dan avatar Yuan Shen juga telah jatuh. Bahkan semua kekuatan yang bisa Xuyen gunakan telah dia gunakan. Sekarang, yang tersisa hanya kekuatan tubuhnya dan dua avatar dari Raja Rofusing dan orang kuat di tingkat keempat. Tapi tanda tuan jahat di dahi Xuyen juga telah menjadi redup. Sehingga Xuyen sepertinya telah benar-benar mencapai batasnya. Tetapi tubuh Xuyen masih tetap berdiri setelah menyetabilkannya. Namun seluruh tubuhnya terus-menerus mengeluarkan banyak darah sehingga kabut darah ada di sekelilingnya. Semuanya mengalir keluar dari tubuh Xuyen. Shaggle! Sebuah kata tiba-tiba terdengar dari mulut Chu Jiangye. Kemudian sebuah cahaya terbang ke arah Xuyen dan mendarat dengan keras di tubuhnya, yang membuat anggota tubuh Xuyen tidak terkendali. Dan cahaya dari kata segel itu terus menyebar dalam bentuk besar, sehingga Xuyen seperti ikan di atas papan talenan. Dan Xuyen dikalahkan. Tuan, bagaimana Anda bisa berakhir seperti ini? Dan hari ini Anda akan berakhir dengan menyedihkan. Sambil berbicara, Chu Jiangye melangkah di depan Xuyen dan tersenyum main-main. Tuan, Xuyen mencibir. Meskipun saya tidak memiliki ingatan, Anda jelas bukan murid dari Yang Mulia. Jika saya menebak dan benar sebelumnya, Anda ingin memuja Yang Mulia sebagai guru Anda, tetapi Anda ditolak, kan? Meskipun suara Xuyen sedikit lemah, tapi dia malah mengungkapkan penilaiannya di dalam hatinya. Begitu kata-kata ini keluar, tiba-tiba ekspresi Chu Jiangye membeku dalam keheningan. Dan obsesi terbesar Anda ingin membunuh saya dalam hidup ini adalah karena Anda ditolak oleh Yang Mulia. Benarkah? Setelah tertegun untuk yang lama, Chu Jiangye tampak lebih bersemangat daripada Xuyen. Setelah dia selesai berbicara, tubuh Chu Jiangye yang tidak memiliki daging dan darah dan tangannya yang kerangka yang terbakar dengan api karma tiba-tiba terentang. Kemudian mencengkeram leher Xuyen dan menatapnya dengan mata gelapnya. Tampaknya Anda masih sangat pintar setelah Anda reinkarnasi, tetapi sekarang Anda telah kalah. Selama saya menggunakan pikiran saya, Anda akan jatuh di sini. Jika saya tidak salah, Anda seharusnya adalah reinkarnasi yang ke-9. Dan jika Anda mati kali ini, maka Anda tidak akan dapat memasuki siklus reinkarnasi. Karena jiwa Anda akan tercerai-berai.
Chu Chiangge berkata dan dingin. Tampaknya faktanya bahwa Chu Chiangge ditolak menjadi murid yang benar-benar seperti dugaan Xiaoyan. Dia ini bukanlah tebakan acak Xiaoyan. Bagaimanapun, meskipun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, dan dia bahkan tidak memiliki warisan ingatan Yang Mulia. Hanya saja, Xiaoyan telah bersama Ratu untuk waktu yang lama. Jadi setidaknya Xiaoyan mengetahui beberapa murid Yang Mulia. Dan selain 8 saudara seniornya, Xiaoyan tidak pernah mendengar Yang Mulia memiliki murid lain. Anda menyebut diri Anda Yamaluo kan? Tetapi bukan saya yang jatuh hari ini. Apakah Anda percaya? Meskipun wajah Xiaoyan tampak menyedihkan, tetapi sudut mulutnya perlahan terangkat saat ini, yang membuat Chu Chiangge menyipitkan matanya sedikit. Karena kepercayaan diri Xiaoyan yang datang entah dari mana. Meskipun kekuatan bertarung Xiaoyan tidak cukup kuat, tetapi ada banyak orang kuat di sekitar yang akan melindunginya. Dan bagi Chu Chiangge, jika dibandingkan dengan Wang Ge, Chu Chiangge lebih takut pada Ye Beijing. Hanya saja bahkan jika ada orang lain yang akan membantunya, sekarang seharusnya sudah terlambat. Karena bagi Chu Chiangge, dia hanya membutuhkan satu pikiran untuk membunuh Xiaoyan. Tidak peduli seberapa kuat Anda sekarang, tapi Anda akan membutuhkan waktu seumur hidup Anda untuk membunuh saya. Sekarang, saya ingin melihat apakah Anda bisa membunuh saya. Pada saat ini, suara Xiaoyan terus terdengar, yang membuat Chu Chiangge menggertakkan giginya dan benar-benar siap untuk melenyapkan Xiaoyan sepenuhnya. Namun pada saat pikiran ini baru saja muncul di benaknya, tiba-tiba sebuah rasa krisis kematian yang sangat kuat muncul dari hatinya, yang menyebabkan Chu Chiangge segera melepaskan Xiaoyan dan menembak mundur dengan sangat cepat. Setelah Chu Chiangge mundur sekitar 100 kaki, wajahnya dipenuhi butiran keringat halus, dan matanya menjadi sangat ngeri saat dia menatap Xiaoyan. Karena hal yang paling menakutkan tentang perasaan krisis ini adalah bahwa itu tidak datang dari aura orang lain, tetapi rasa krisis kematian itu datang dari Xiaoyan. Apa yang akan Anda lakukan? Chu Chiangge bertanya sambil menatap Xiaoyan dengan tatapan yang lebih menakutkan daripada melihat hantu. Saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya menunggu Anda untuk membunuh saya. Xiaoyan mencibir dengan dingin yang membuat Chu Chiangge kehilangan kesombongannya. Karena setelah mundur ke belakang, rasa krisis kematian yang muncul di hatinya tiba-tiba menghilang. Sehingga dia tidak tahu metode apa yang akan digunakan Xiaoyan, tetapi perasaan ini jelas tidak salah. Bagaimanapun dia tidak akan melakukan intuisinya. Pada saat ini Xiaoyan membuka dan menutup matanya, meskipun tidak ada tanda bintang di antara alisnya. Tapi sekarang masih ada tanda bintang kembar di matanya yang bersinar saat ini. Kekuatan simbiosis. Saya ingin semua makhluk hidup di daerah ini memberi saya energi dan darah kalian dan hidup berdampingan dengan saya. Tepat ketika Xiaoyan berteriak pelan, sebuah vitalitas yang tak terbatas menyerbu ke arah Xiaoyan dengan gila-gilaan. Sehingga Chu Chiangge yang melihat pemandangan ini, dia segera melangkah maju dan langsung menuju ke arah Xiaoyan. Namun saat sosoknya melayang lebih dari 10 kaki jauhnya dari Xiaoyan, dia tiba-tiba berhenti. Karena meskipun Xiaoyan jelas telah disegel olehnya, tetapi mengapa dia masih memiliki rasa krisis kematian yang begitu kuat saat mendekati Xiaoyan? Rasanya seolah-olah selama dia mencoba membunuh Xiaoyan, dia akan mati di saat berikutnya. Kalian bertiga dan saya akan membunuh orang ini bersama-sama. Yunantian, tunjukkan kartu truf Anda. Pada saat ini Chu Chiangge tiba-tiba menatap Yunantian dan dua lainnya. Kemudian dia berteriak dengan keras. Namun dia sudah berkeringat di seluruh kujur tubuhnya. Keringat dingin ini seperti ribuan semut merayap tubuhnya. Murid ini yang disebut Yama, jika Anda tidak mengambil tindakan sekarang, maka tidak akan ada kesempatan untuk membunuh saya nanti. Tiba-tiba suara cibiran Xiaoyan keluar lagi yang membuat Chu Chiangge mengepakkan tinjunya. Anda begitu baik, saya hampir tertipu oleh Anda sebelumnya. Sekarang Anda ingin menggunakan kekuatan keberuntungan untuk menipu saya.
Di masa lalu, dalam 9 reinkarnasi yang mulia, saya juga telah membunuh reinkarnasi yang mulia 2 kali. Menghitung kali ini, dan sekarang Anda yang menjadi reinkarnasi yang ke-9 kalinya. Dan Anda tidak ingin menipu saya. Chu Jiangye tampaknya menyadari sesuatu. Kemudian dia memutar kuas kelahiran kembali di tangannya dengan api karma. Pada saat yang sama, dia segera menulis kata kematian di udara. Begitu kata kematian jatuh, dia berteriak lagi. Kali ini Anda pasti akan mati. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min Er sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.